Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer ini. Berita atau informasinya datang dari Kabupaten Tapanuli Utara ya. Jadi kabarnya ada ribuan tenaga honorer yang dilakukan PHK ya atau pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi saya sendiri sebenarnya kurang tahu gitu ya, apakah honorer yang diberhentikan di Pemkab Tapanuli Utara ini adalah honorer yang tidak masuk dalam database PKN, masa kerjanya kurang dari 2 tahun, atau seluruh honorer yang ada di Pemkab Tapanuli Utara seluruhnya diberhentikan. Saya sendiri kurang tahu. Tetapi tentunya sangat disayangkan gitu ya. Karena saya yakin teman-teman honorer yang ada di seluruh Indonesia berharap ingin diangkat menjadi ASN, bukan malah diberhentikan. Kemudian pemerintah pusat saya yakin juga akan berusaha menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan mengangkat menjadi P3K, baik P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu, sehingga kalau diberhentikan ya kasihan gitu ya. Tetapi tentunya lagi-lagi saya sendiri kurang tahu apakah seluruh honorernya diberhentikan atau hanya yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai P3K di tahun 2024 kemarin, yaitu honorer yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Bagi yang tahu berkaitan dengan hal ini, teman-teman mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan ribuan tenaga honorer ya di pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang kabarnya diberhentikan ya. Diberitakan oleh medanbusinessdaily.com, judulnya ribuan tenaga honorer Pemkab Taput diberhentikan. Kita coba bacakan ya. Ribuan pegawai non-ASN atau yang lazim disebut honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atau Taput diberhentikan dan tidak diperpanjang masa kerjanya. Hal itu menyusul surat edaran nomor 800 garis miring bla 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 tentang penyelesaian pegawai non-ASN atau nama lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diterbitkan Bupati Tapanuli Utara JTP Huta Barat tertanggal 21 Maret 2025. Iya benar, seluruh pegawai non-ASN atau honorer diberhentikan sesuai dengan surat edaran tersebut. Untuk jumlah pasti tenaga honorer silahkan tanyakan ke BKPSDM, kata PJ Sekda Taput David Sipahutar menjawab konfirmasi medanbusinessdaily.com Sabtu 22 Maret 2025 siang. Sebelumnya, melalui konfirmasi terpisah, Kepala BKPSDM Taput, Benjamin Nababan juga membenarkan bahwa terdapat ribuan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Taput. Ada ribuan honorer katanya. Berdasarkan salinan SE yang diperoleh medanbusinessdaily.com, diterbitkannya surat edaran dimaksud sesuai dengan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya. Selain itu, regulasi yang mendukung diterbitkannya surat edaran diantaranya: 1. Surat Menpan RB nomor B garis miring 185 garis miring bla 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 hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Surat Menpan RB nomor B garis miring 1527 garis miring bla 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 hal status dan kedudukan ex-THK2 dan lembaga non-ASN. 3. Surat Menpan RB nomor B garis miring 5993 garis miring bla 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 hal penganggaran gaji pegawai non-ASN. 4. Surat Mendagri nomor 900 garis miring bla 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 hal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur.
5. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 900 titik bla 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 bla. Keuda, hal penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Maka, berdasarkan regulasi di atas, kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, kepala bagian, kepala UPT, dan kepala sekolah TK, SD, SMP sekabupaten Tapanuli Utara, dilarang mengangkat pegawai non-ASN yang dipekerjakan sebagai tenaga honorer, tenaga sukarela, atau nama lainnya. Tidak memperpanjang masa kerja atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN dan tidak mengalokasikan anggaran gaji atau honorarium bagi pegawai non-ASN. Bagi pegawai non-ASN atau honorer yang terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara, perpanjangan masa kerja harus terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan dari Bupati Taput selaku pejabat pembina kepegawaian. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan pemberhentian ribuan tenaga honorer di pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara gitu ya. Jadi tentunya sangat disayangkan gitu ya, banyaknya honorer yang mungkin sangat berharap ingin diangkat menjadi ASN tetapi malah diberhentikan. Walaupun saya sendiri kurang tahu gitu ya, apakah yang diberhentikan ini adalah honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun yang belum bisa mengikuti seleksi P3K, atau honorer yang tidak masuk dalam database PKN, atau seluruh honorer yang bekerja di pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Saya sendiri kurang tahu. Tetapi tentunya kalau mereka honorer yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun sudah berhak mengikuti seleksi P3K tahap 2, kemudian honorer yang masuk dalam database PKN kemudian diberhentikan, ya tentunya sangat disayangkan. Karena saya yakinlah pemerintah pusat ya ingin sekali menuntaskan permasalahan tenaga honorer dengan mengangkat mereka menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, bukan malah diberhentikan. Walaupun lagi-lagi saya kurang tahu yang diberhentikan itu honorer dengan kategori seperti apa. Bagi yang tahu terkait dengan hal ini, teman-teman mungkin bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.